Satu Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38. Mari di tempat kita masing-masing, kita akan membaca dengan bersuara karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran itu akan firman Tuhan. Ayat yang ke-37. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Syur, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi, 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Ya, jadi perhatikan bahwa Salomo mendirikan bait Allah atau rumah Tuhan seperti yang ditulis di ayat ini yang saya stabilo dengan warna hijau, bahwa Salomo mendirikan rumah Tuhan itu waktunya total selesai 7 tahun. Mari kita masuk ke 1 Raja-Raja pasal 7 ayat yang pertama. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Nah, pelajaran yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa rumah Tuhan itu didirikan oleh Raja Salomo, dikatakan tadi 7 tahun lamanya. Selesai pembangunan rumah Allah, maka kemudian Salomo mulai membangun istananya. Dan Alkitab berkata, dia membangun istananya selama 13 tahun. Bayangkan, rumah Allah dibangun 7 tahun, tetapi tempat tinggal Salomo, istana Salomo dibangun selama 13 tahun. Pelajaran apa yang kita dapat? Pelajaran yang kita dapat pada pagi hari ini bahwa Salomo itu mendahulukan dan mengistimewakan Tuhan, dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan Tuhan itu nomor satu. Ya, itu yang menjadi bagaimana Salomo kemudian diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dan kita teringat apa yang ditulis di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita beberapa hari yang lalu sudah merenungkan bagaimana Salomo membangun rumah Allah dengan semua barang-barang yang indah, barang-barang yang berkualitas tinggi, barang-barang yang berkualitas nomor satu. Jadi Tuhan benar-benar diistimewakan dalam hidupnya Salomo. Akibatnya apa? Akibatnya Salomo itu diberkati luar biasa, sehingga dia membangun istananya yang begitu luas itu sampai 13 tahun, dan Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan istana daripada Salomo itu dengan gila-gilaan. Ya, nanti kalau Bapak Ibu bisa ada sempat, silakan baca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-7, bagaimana Salomo membangun istananya. Bahkan untuk istrinya yang pertama, yang merupakan putri daripada Fir'aun, dia bangunkan istana yang sedemikian hebat dan luar biasa. Ya, belum kemudian yang lain-lainnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, kalau kita mengistimewakan Tuhan, maka Tuhan akan mengistimewakan kita. Kalau kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup ini, maka Tuhan juga akan menomorsatukan kita di dalam pemandangan Tuhan. Mari kita lihat pelajaran yang kedua dari pembacaan kita dari kitab Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Siapa Hiram itu? Hiram dikatakan di ayat yang ke-14, dia adalah anak seorang janda
dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Jadi Hiram itu adalah tukang tembaga. Dikatakan ia penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Nah, tentang Hiram ini ada dua pelajaran, Bapak Ibu sekalian. Bahwa yang pertama, Hiram itu adalah seorang yang ahli dalam bidang pertembagaan, ya. Dia bukan ahli dalam perkayuan, kemudian dalam seni dan lain sebagainya, ya. Dia ahli di dalam ilmu pertembagaan. Artinya apa? Tuhan itu memberikan setiap kita kelebihan-kelebihan. Tuhan memberikan kepada kita satu talenta yang hebat, saudara. Ya, jarang-jarang ada satu orang kemudian punya multi talenta. Ya, kalau ada mungkin itu sangat langka. Tapi lihat, saudara, ketika Tuhan memberikan kepada kita satu talenta saja, itu sudah bisa membawa kita untuk diberkati oleh Tuhan. Dan ketika ayat ini saya baca, saya teringat akan apa yang ditulis di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-14, dikatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Itu yang ditulis di dalam Matius pasal 22 ayat 14. Kembali kepada Hiram, ya. Saya percaya banyak sekali ahli-ahli tembaga di zamannya Salomo. Tetapi kenapa kok yang dipanggil adalah Hiram? Maka persis seperti keadaan kita hari ini. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Seperti kita ini, Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mari kita loncat ke 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau Tuhan sudah memanggil kita, itu karena kita istimewa di hadapan Tuhan. Maka jangan pernah izinkan iblis untuk menuduh hati kita. Di dalam suratnya, di 1 Yohanes, Tuhan berkata, kalau hati kita sampai menuduh kita, maka kita nggak punya keberanian untuk menghadap kepada Allah. Seringkali karena intimidasi di masa-masa lalu hidup kita, sehingga kita merasa hidup ini tidak berharga. Hidup ini tidak berarti. Buang itu jauh-jauh dan percayalah akan firman Tuhan bahwa sesungguhnya banyak yang dipanggil, tetapi hanya kita ini yang dipilih. Kenapa? Karena kita ini adalah istimewa di hadapan Tuhan. Dan ketika Hiram dipanggil, dijemput, dipilih oleh Salomo, dia nggak minder, saudara. Dia justru ketika sudah dipanggil oleh Salomo, dia mengerjakan apa yang sudah ditaruh di dalam hidupnya oleh Tuhan, yaitu keahlian dalam bidang tembaga. Dan dia kemudian mengerjakan seketika itu juga apa yang ditugaskan oleh Salomo. Jadi pelajaran yang kedua, bahwa kita ini, saudara, dipilih oleh Tuhan karena kita istimewa di hadapan Tuhan. Dan pelajaran yang ketiga, kalau Tuhan sudah memilih kita dan Tuhan mempercayakan tugas-tugas pelayanan kepada kita, mari jangan tunda-tunda lagi untuk mengerjakannya, ya. Seperti Hiram, dia tidak menunda-nunda lagi, dia langsung mengerjakan bagiannya. Nah, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 tadi, salah satu tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu
untuk membawa jiwa-jiwa saudara dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, dengan cara kita memberikan kesaksian-kesaksian. Hari-hari ini, ya, di awal tahun 2021, kita sudah memulainya dengan banyak kejutan-kejutan, dalam tanda petik kejutan-kejutan yang negatif. Biasanya kalau segala sesuatu dimulai dengan hal-hal yang baik, maka terus akan mengalami banyak hal yang baik. Tapi sebagaimana kita lihat tahun 2021 dialami dengan bertambahnya kasus COVID-19, kemudian ditemukan virus-virus baru, anakan daripada COVID-19 yang gampang menular dan lain sebagainya. Di Indonesia, dimulai awal tahun dengan jatuhnya sebuah pesawat, yaitu Sriwijaya Airlines. Di Amerika terjadi keributan, bagaimana Capitol Hill, ya, gedung DPR itu sampai diduduki oleh para perusuh, saudara. Ini adalah awal yang kurang baik. Seperti mana saya sudah sampaikan tahun 2020 dan juga banyak hamba Tuhan sampaikan bahwa tahun 2021 tidak akan semakin baik. Dan inilah kesempatan buat setiap kita yang disertai dan dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan dan mengajak serta membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Sebab kita ini tanpa Tuhan tidak ada artinya. Di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa bangsa-bangsa, bukan manusia, tapi bangsa-bangsa itu hanya seperti setitik debu di dalam timba. Jadi begitu kecil. Dikatakan dalam kitab Yesaya bahwa semarak manusia itu seperti bunga rumput. Begitu kena matahari menjadi layulah. Maka itu mari kita membawa keluarga kita, teman kita, kenalan kita. Mari, inilah kesempatan untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Apalagi dengan teknologi Zoom hari ini, saudara, sangat gampang kita membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kenapa kita perlu membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan? Sebab pertolongan dan perlindungan hanya ada di dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti ditolong dan dilindungi oleh Tuhan. Tapi mari jangan kita egois. Kita juga mau bawa jiwa-jiwa lain untuk mengalami pertolongan, kebaikan, dan kasih daripada Tuhan. Ya. Jadi hari ini kita mendengar pesan Tuhan bahwa yang pertama, Tuhan mau agar kita mengistimewakan Tuhan. Karena ketika kita mengistimewakan Tuhan, maka Tuhan akan mengistimewakan kita. Yang kedua, bahwa kita ini adalah pilihan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita melayani Tuhan dengan segera tanpa menunda-nunda lagi. Mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan ini, Bapa. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menerjemahkan dan kemudian kami melakukan kebenaran daripada firman Tuhan.